أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه في كل وقت وحين أما بعد Al-Mukarram Muhtaram, para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya, rahimakumullah. Bil khusus pada sahibil bait, sahibil majlis al-istighfar, Bapak Haji Hairil sekeluarga. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita bisa kembali berhadir meneruskan majelis ta'lim bulanan, insyaallah baca kitab kami Ad-Dughyan. Salawat dan salam selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Wa bihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi jami' ulumihi fid dharain amin. Rabbi tathabbat ahli khumsa maqanimin hatta yufarriqahul imamul hakimu a'tin wa kafir au fi bil wa'di syukuran wa hafadhu lisanaka thumma farjaka taghnamu adil amanata la tuqatil musliman wa hadhar ta'aman thumma malaka tahrumun. Kemudian sebagian daripada cabang iman itu dengan pengharang tentang orang parang sabil itu, jadi kita kada membaca itu. Kemudian waktu yang itu kan tentang perbudakan, memalikan budak, kita masuk kepada adil amanatan, itu aja. Asy'abatu salisah salah sunnah adaul amanati ila mustahiqiha. Cabang iman berikutnya yaitu menunaikan amanah orang kepada orang yang berhaknya. Qala Allah Ta'ala innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah berfirman bahwa Allah menyuruhkan kamu bahwa kamu menunaikan akan beberapa amanah kepada pemiliknya. Asal hukum bahwa kita dititipi oleh orang barang ke barang itu disebut namanya amanah, titipan orang. Barang tadi untuk disampaikan kepada ahlinya, ada seseorang yang memang orang tunjuk. Amanah itu ada kalanya dengan perkataan, ada kalanya dengan makna tulisan wasiat. Baik orangnya itu meninggal dunia nambah amanah itu atau jauh pindah orangnya. Orang yang diserahkan itu tadi sebagian menyempurnakan imannya, yaitu melaksanakan amanah itu, dan hukumnya adalah wajib pada orang yang diamanahi tadi. Setelah disampaikan itu kada lagi mengurusin urusan orang lain, sudah nang menerimanya.
Artinya perlu si orang yang menerima amanah itu paham itu. Orang menyerahkan amanah bukan memberi, tapi menitip. Nah itu perlu kita paham. Maka titipan orang tadi disampaikan kepada siapa yang berhak. Mulai di balik papan nitip di jebet baju, sebuting baju, kirim makan kasih bulan, itu amanah pada jahir syariat. Supaya paham. Titip duit 100.000, julung makan daripada sebulan, itu amanah namanya. Kita nang dititipin apabila kada sanggup kita ulun kada kawa kayaknya kada usah supan mata kada kawan. Kenapa? Mungkin jauh rumah kita ada para kawan orangnya di kandangan aja yang di TV dia muntah jauh sawat hancur baju nyerta ataran jadi lebih baik kada kawan dan sampai aja di pikiran. Contohnya itu yang terbanyak permasalahan amanah ini adalah di dalam perdagangan. Orang pedagang titip itu banyak banget. Kita kada hati-hati punya orang kecuali ada perjanjian. Dah hutang dititip dulu 3 hari kada bayar, dah kada jadi artinya jual ke lain. Titip 3 hari nih, makanya balerang barang tuh jual pulang ke orang naik tuh mana orang tuh. Karena ada perjanjian, wujud perjanjian, jadi yang di dalamnya adalah amanah. Bisa juga amanah itu terhubung kepada makna jabatan. Orang bertugas jadi PNS harus disumpah. Amanah ngarannya itu jabatannya dari sumpah. Beda-beda sumpahnya. Ya tentara sumpahnya sangat keras. Polisi keras juga. Karena di situ terhubung kepada negara. Ya jadi guru aja kada. Ya melaksanakan tugas saja dengan baik, jam berapa turun, jam berapa balik. Namun terhubung kepada makna amanah itu bisa juga kita hendak berumrah cil, sampaikan salam ulun kepada Rasulullah. Nah itu amanah. Diingat ditulis, kada ingat tulis orangnya sebulan sebulan kirim salam kepada Rasulullah. Lalu di waktu sampai di Madinah tak beri salam, assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Puji Rasulullah, assalamualaikum ya syafi'al muznibin. Puji dengan pujian keagungan Rasulullah. Anyar, assalamualaikum ya Rasulullah min fulan bin fulan. Sampaikan salam. Bahasa kita pun boleh, bahasa Arab boleh. Kita juga mau, artinya aman kita insya Allah kan tahu, ingat insya Allah. Inggih kan ulun nyampayakan, nah itu jadi amanah jadinya. Jangan ada yang nyampayakan berdosa. Apalagi salamnya kepada Rasulullah. Kemudian amanah termasuklah di dalam diri kita. Masuk amanah Allah Ta'ala berupa anggota kita, amanah Allah titipan mata, mulut, telinga. Nah, itu bisa berbuat baik dan bisa juga berbuat jahat. Kalau hidung ada bisa, kalau hidung hanya bisa
mahina orang aja yang hidung, amalnya mata bisa bermacam-macam. Kalau ngentil tuh matanya mencilang ada artinya, dia berpajam ada artinya, dia berkijib 2 kali ada artinya. Tambah bahayanya mata. Ada bersuara kan. Intil namanya bersuara ketahuan orang. Artinya bisa lah amanah Allah Ta'ala juga ini dalam diri kita. Kemudian termasuklah seluruh unsur makna kalimah anggota hamuan amanah Allah Ta'ala. Sok di dalam summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Dan Allah tanya kamu pada ketika hari kiamat dari seluruh pemberian Allah nang di anggota. Artinya sebenarnya hidupnya apabila jalan melewati kata amanah berat, kita sepertinya kita merenung-renung kada sanggup. Allah menawarkan amanah ini kepada bumi, gunung di bumi, pabaina kada nang mampunya. Dewani ahmalah al-insan manusia nawani. Artinya sangat beratnya kalau masuk ke situ. Waktu amanah Allah, harta amanah Allah, badan amanah Allah, hati amanah Allah, keluarga amanah Allah. Waktu sedangkan anggotanya udah bakal keluarga amanah Allah. Ngalihnya kalau tuh tabilainya kada melaksanakan disiksa orang. Baratnya itu. Maka seluruh anggota ini lalu diliput supaya amanah Allah itu sempurna dengan makna din agama. Di diri kita ada agama, di keluarga ada agama. Agama itu masing-masing memegang untuk agar supaya amanah tadi terikat dengan baik. Nah, kalau ada agamanya lalu berbahaya. Nah, karena agamanya itu ya ilmu nang berdoain itu dipelajari dengan baik. Nah, apa tentang keperluan terhubung kepada diri masing-masing. Belajar bujur-bujur. Yang masuk dalam kata agama, ilmu tentang keyakinan. Keyakinan pada Allah, tasdik. Masuk juga makna agama, ilmu tentang mengetahui diri kita. 3 itu dinamai agama. Berdoain hukumnya. Siapakah orangnya? Ada peduli, wajib mengetahui. Allah menyuruh di mata tak ada agama, di telinga ada agama, amanah tadi mata tu lah. Disuruh situ beragama di mata, telinga beragama, di mulut beragama. Di hati kita ada agama. Di diri kita sifat kalau ada tuh di dalamnya, dalam diri, dalam hati tadi diketahui termasuk agama juga. Lalu mata ini melihat Al-Quran, amanah Allah Ta'ala mulah mata untuk melihat
di waktu di dunia melihat kepada hubungan ke agama kita Al-Quran dulu nang dipegang oleh mata baca, melihat huruf satu persatu, 28 huruf dan kada sama bunyinya, kada sama. Alif itu kada sama dengan ain, sama pada a tapi lain bunyi. Alif bunyinya a, ain di dalam bunyinya a, ada sama tak? Mata nih melihat minan duwina ini huruf alif ya huruf ba, ya huruf ta, ya huruf tha, ada sama ada andakannya, dan andaknya mulai di muka mulut, di bibir sampai di bawah ulkumnya kita di tenggorokan. Ada sebelah kanan, sebelah ada di tengah lidah. Itu satu huruf itu beda membacanya. Ini di lidah, mata melihat, lidah membaca. Amanah Allah Ta'ala. Mata melihat lalu lidah membaca. Sekalinya kada bujur, menyalahi amanah Allah Ta'ala. Kemudian fungsinya agar supaya nyaman hidup yang baik-baik, kalau makan, minum, melihat, bekerja, amanah Allah. Begitu kita meninggal dunia, mata ini untuk memandang zat Allah. Allah menjanji kita memandang kepada zatnya mata di waktu di negeri akhirat. Dalam surga, masuk surga, yang masuk neraka kada kawa memandang zat Allah. Nah di neraka itu tadi dinding. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kadang-kadang arah. Allah mendengar tapi kada mahirani lagi. Di neraka sudah. Kenapa kadang? Karena amanah tadi dirusak. Itu pada martabat sangat bahayanya sebenarnya amanah Allah dengan makna hidup. Kita sangat berbahaya. Tetapi begitu kita halusi baik-baik. Karena Allah Ta'ala maulah sesuatu ada kandungan hikmah. Sekalinya di waktu hidup jangan diakui gitu orang. Gitu orang jangan diakui. Nah itu aja. Bila mengakui gitu orang disiksa orang. Dari situ lo innallaha ya'murukum, Allah menyuruh kamu antu adul amanati, menyerahkan amanah ila ahliha kepada siapa sebenarnya pemiliknya. Allah mencipta alam semesta, langit dan bumi. Di langit ada malaikat. Allah juga yang mencipta isi langit. Di bumi ada manusia, Allah juga cipta. Binatang dan seluruhnya. Lalu si manusia ini meyakini, mengakui ini milikku. Itu amanah Allah. Artinya dirampas. Maka Allah menyuruh selesaikan amanah kepada nang ahlinya. Si manusia mengakui ini milikku. Nah sehingga ya'murku menyuruh itu lalu kalimah amar apabila dikerja dapat pahala, amannya kada dikerja berdosa, disiksa orang. Tergantung kita lagi. Anggota amanah-amanah Allah taruhnya, tapi memang kita ini adalah anggotaku, ini rupaku, ini badanku, ini hatiku, ini rohku. Gitu orang kita akui ngarannya. Maka kita bermasalah untuk kayaknya. Kada menyerahkan amanah orang dahulu di waktu hidup. Nah itu masuk di dalam makna mahalusi, makna menunaikan amanah.
Jadi harus badan karena Allah nama ulah maka milik Allah. Badan hati karena Allah nama ulah milik Allah. Ruh Allah nama ulah milik Allah. Badan berupa ini karena Allah nama ulah maka Allah lah pemiliknya. Anggota ada di bulan Allah Ta'ala di badannya karena Allah nama ulah pemiliknya Allah. Kayak itu sabaratan. Ada orang petani besi tanah berapa hektar lalu akhirnya bertanam sawit. Nah ulah orang lain mengakui sawit orang. Sawit petani itu ampunnya. Napa buktinya? Inya nang mana? Buktinya mana lagi? Tanahnya. Tanahnya kemudian inya bukan menanam. Nah apalagi buktinya merawat apa seluruhnya. Awalah kita mengakui ini kita berbagi sedikit orang kada kawa gitu orang ada bagaimana karena ada unsur kata memiliki kita pikirkan lalu nang apa nang di dalam diri kita kami menggit kita memang gitu orang lillahi ma bis samawati wa ma fil ardh. Lillah milik Allah nang di langit di bumi. Ini apabila kada diserahkan disiksa orang mempunyai anggota. Al-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkona bihi awahidatun minhunna falyatazawwaj min al-hura'in haitsu syaa. Rajulun ta'amana alamatin ba'da ma khaballahu azza wa jalla. Rajulun khalla an qatilihi wa rajulun qara fi dubri kulli salatin qul huwallahu ahad 11 marrah roh Ibnu Asakir. 3 perkara apabila ada di dalam diri seseorang atau salah satu daripada yang 3 bisa salah satu daripada yang 3 bisa juga ketiganya bisa satu aja 2-nya ada apa-apa. Maka Allah menyiapkan orang itu akan perkawinan dengan bidadari apa jumlah yang kehendaki. Artinya masuk surga, masuk. 3 di diri seseorang itu atau salah satu daripada yang 3, 1 aja, 2 kan ada. Atau 2 aja, 1 kan ada sempurna. Ini salah satu yang 3, 1 aja, ya sudah cukup. Apalagi ketiganya, apalagi ada 2. Maka orang itu masuk surga. Karena kalimahnya tajawuz, Allah mengawinkan orang itu di surga. Tapi kan bicara kayak kita, undangan gak ada. Udahin aja lah talana, bidadari jadi istrimu, kayak itu maksudnya. Karena kalau dibayang bidadari itu bidadari aja kalau dibayang. Dari bayar jikalau jarinya aja ditampilkan ke manusia nih garing sabar kan. Rindu garingnya ada hendak makan lagi, hendak kuring lagi, hendak lagi bebaju telanjang sabar urus sudah. Rindu tangannya aja kayak apakah bentuknya tangan bidadari. Apalagi orangnya ada kalau lagi hidup tuh. Nah ini berpandak ujian Allah Ta'ala. Lalu ya diprotes oleh orang apa-apa kamu merotes agama mengalihi aja dalam surga itu kawin nah apa pula orangnya itu percontohan di dunia ini percontohan bahwa makan nyaman minum nyaman pakaian nyaman ada bisi rumah nyaman ada bisi keluarga nyaman ada bisi anak bisi apa nyaman orang besi istri membentuk kayak itu masak seorang
mencuci sendiri itu cuci sendiri. Anak lagi jelasakan Habib kita, tapi namanya orangan. Ngalih juga dosa. Artinya maksudnya nyaman itu aja isinya. Lalu Allah Ta'ala menawari hendaknya nyaman tuh di dalam surga. Itu maknanya. Di dunia ini dicontohkan beda hulu. Dan kita ini ada sama rupa. Kadang melihat berita-berita orang Indonesia harus halus orangnya. Hidung sadang. Artinya padahal kan fisiknya marah seberitaan. Sadang tuh kan memang marah orang, sadang. Ada rusak, ada apa, baik aja juga sadang. Mbah itu tinggal berita, patik ke televisi lain, baik gitu orang pina bagus-bagus udah. Suriah, Tunisia, India, tapi nang bagusnya Jepang ada ya, nang ada bagus. Cuman kisah nang bagus. Jadi kadang berpikir apakah mau dihurupakan oleh Allah Ta'ala bidadari. Kita orang di sini dia melihat orang Indonesia aja dihurupakan ke orang Tunisia, orang Rusia, bibiniannya harap-harapnya. Apakah kayak itu bayangan pikir sekalinya kada suah dilihat ujar Allah Ta'ala, ada suah dibayang, ada suah disentuh. Mau disentuh masih bersekolit lain bidadari. Kayak apa nih? Ada kawan kau berpikir dong, bayang ada kawan. La ainun ra'at wa la uzunun sami'at la khatara ala qalbil bashar. Ingat nih hurun ain, karena matanya galak, kanal matanya tajam bahasa orang. Apabila dipandang gembira seikungan awak. Hebatnya bidadari. Kita dipandang sakit hati. Nah, itu dia nyaman. Orang ini dipandang orang mah seikungan ada berasa lagi uyuh pas bagawi. Nyaman bahasa orang tak mandangnya bidadari. Ngarannya kan bidadari. Belum lagi memandang zat Allah. Belum lagi melihat Rasulullah. Belum lagi melihat para anbiya. Belum lagi melihat malaikat-malaikat Allah. Bidadarinya aja. Bidadari jauh lepalnya di bawah. Tapi nang pauyohnya manusia. Pauyohnya pangkitannya bisa behira. Kayak apa pauyohnya ngarannya. Pina lawas, pokoknya bagus-bagusnya. Tapi betuha pina lain ada berubah. Ada bagus lagi ya pauyohnya. Ada rahasia Allah. Lalu ditawari Allah Ta'ala apabila ada nang tiga ini di dalam surga orang itu diberi Allah beberapa bidadari semampu inya hendak berapa syaa berapa hendak. Pertama seorang laki-laki yang diamanahi akan satu amanah, maka ia melaksanakan amanah itu karena takut kepada Allah Ta'ala Jalla Jalla. Maknanya bahwa amanah itu sangat berat. Amanah itu sangat berat. Sehingga kalau amanah itu dilaksanakan, ia itu masuk surga. Itu kan mudah contohnya, lagi pianang berat dah. Pian dibunguli orang, kaganangan berat, orang muli. Pian bagus saja na jalan motor pian. Akhirnya tak tahu orang plak ngaliok. Rabah pian, padahalnya pian yang salah. Ada nyaman dia pian na pakalahi, paksa ayo julung deh. Nah, bahasa kita tuh dijulungi duit, maka orang yang beranjas, orang pulang julungi duit. Ikhlas nih julungi duit nih, tapi terbakas tatapan. Waktu sorangan, sakitnya hati nih. Ini mana dijalin orang tuh. Membekas dia. Bisa terpandang di dalam
Jadi kita tuh harus memang hati-hati dalam pergaulan, dalam sehari-hari. Jangan dikira orang bebakas itu ada. Karena hal ihwal makna jalim. Nah ini kan terbunuh orangnya, akhirnya ahli warisnya menuntut, ya maka hukum kisah begitu orang hendak dibunuh, ya memaafkan. Akan lepaslah dia daripada terbunuh. Kalau kata kita sudah mati aja, enggak itu nah. Nah ini memaafi aja Rasulullah. Allah memaafi biasa kita. So surga juga nih, berapa aja anak bidadari ujian Allah Ta'ala. Warajulun, nah ini mungkin kalau dipakai. Nang dua tadi ngalihnya makai. Ada orang amanah bahno ngalih. Ngarannya kan aku ini manusia pangjangan ke itu pula. Ngalih julang nah ada dua biji, sabigi aja mata. Sabiginya dia gugur di jalan, dia gugur nang apa jalan nang muntung. Gugur ke parut. Ayah dah malah biu juga biar. Lain jalannya. Nah ini kawan yang terakhir. Qara'a fi duburi kulli salatin qul huwallahu 11 marrah. Seorang laki-laki mengamalkan dengan membaca selesai tiap-tiap salat. Salat 5 waktu. Qul huwallahu 11 kali. 11 kali qul huwallahu dibaca. Salatnya tahsisnya 5 waktu. Tapi mennya jadi amaliyah ada masalah. 11 kali aja qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 11 kali. Amunnya 5 waktu 5 kali 11 menghitung tuh jadi banyak oleh baca. Jadi hanya satu aja selesai ada salat bacalah 11. Jangan bawa Quran orang amaliyah nang pribadi. Jadi membawaan orang sekalinya. Orang nah ini tinggalkan bulik karena tinggal sorangan bulik. Dasar kada paham-pahamnya kada paham. Masa orang bawai orang. Dari amaliyah kita surah yang 4 dah. Tiap Jumat 7 kali itu memang secara umum dari orang tua kita dibaca untuk mengetahui bahwa kita ini mati kadang. Apabila kadang awal lagi membaca, itu mati itu minggu. Jadi ingatakan hari lahir. Ya bisa sebelum hari lahir, bisa sesudah hari lahir. Orang meninggal, mana hari lahir itu iya babangatannya sidin, enggak ungkap kayak baung. Itu jurang hari papatin nyakawa melewati itu pinasihat kalinya innalillah sekali. Nah itu apabila membaca ayat Fatihah qul huwallah qul a'udzu binnas 7 kali habis selesai Jumat kawa baca ada mati itu seminggu. Itu tandanya mengetahui tanda. Iya kadang-kadang lagi baca deh ingat deh itu. Jangan tapi keluar wisi ya mati di wisi kebutan pulang. Bahan paunjunan juga mati di wisi. Ada nyaman di dangan. Amaliyahnya itu untuk umum dia kada apa-apa lagi. Amaliyah kan hari Jumat dah. Artinya menjadi imam apa itu orang tahu. Tapi dilihat dia masjid. Karena masjid tentara polisi yang tapi panjang. Orangnya petugas. Biar lain menkhotbahnya panjang ada apa banyak karena jaminan belum selesai salat itu apabila assalamualaikum itu sudah ada jam tugas sudah ada keluar situ karena sudah selesai salat ya panjang-panjang ya tertinggal kita paling 5 ikum lagi asalnya penuh masjid sekalinya masjid tentara yang berikan berdahulu orang makan 10 menit aja. Ya makan 10 menit, lebih pada 10 menit dan dah udah. Atau kecepatan makan. Kadang-kadang alih ini qul huwallahu 11 kali.
Ya kada kawa lalu sehari 11 kali. Atau malam 11 kali. Masuk dalam makna mengamalkan qul huwallahu ahad. 100.000 bang aturannya, tapi ngalih. Tapi banyak kan mau duit akunnya. Kalau bang ini kulirnya, padahal nyaman aja pak, cuma kulir menang dikit 70.000 kan nyaman aja. 100.000 aja. Untuk menebus diri api neraka. Tapi membacanya ini sangat susahnya. Karena tak panjang, la ilaha illallah kalimahnya sekali aja. La ilaha illallah ini qul huwallahu ahad sekali. Allah samad sekali itu enggak sepanjang. Amannya 100 kali aja bagaimana 100.000. 20.000 itu salahnya. Ya kan duit deh sih 100 triliun. Buka benar. Ini mengamalkan qul huwallah kalau yang ngalih. Terus penebus api neraka. 3 kali qul huwallah sama khatam Quran kelebihannya. Nah, kalau orang bertahlil qul huwallahnya 3 kali kayak khatam Quran. Kirim pahalanya kepada orang-orang di dalam kubur. Dan hadis tadi salah satu daripada nang 3 kalau diamalkan 1 orang termasuk surga maknanya itu. Jadi nang mudahnya ada bawang kos kedepan qul huwallahu ahad. Mudah tak? Bismillah bang sempurna 11 kali aja. Ya kawal 5 waktu. 5 waktu nya kada kawal. Sakurang-kurangnya harian barang. Harian. Dan dia punya kelebihan. Qul huwallah. Itu lebih kuat daripada zikir 7 laksan. Bacaannya mudahnya. Orang garing melihatkan qul huwallahu ahad aja qul huwallah sampai habis terus dibacanya. Ada jangan disiksa di dalam kubur. Orang bare majar ni pondok mo kada baga gajihan kan majar. Hujan nang lain makan qul huwallah kita hujan. Pokoknya qul huwallah dibaca dia melihatkan baduit. Untuk amaliyah sugih mau jualnya. Mbah itu surah Ikhlas kalau dah. Coba aja dibaca. Qul huwallahu ahad. Katakan limu ay Muhammad Allah samad Allah tempat seluruh makhluk. Bahajat. Ini lam yalid wa lam yulad. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah kada dilahirkan dan kada melahirkan. Kada ada yang serupa dengan Allah. Orang sugih nih. Sugih itu sebenarnya apabila kada minta, sugih itu sudah. Masih nang banyak duit tapi minta aja gitu yang mana sugih. Bunguli orang juga biar. Kita nanya udah ini pokoknya bagian gembira hati sudah. Ya kada minta lagi gitu orang aneh. Biar aja laku wadi aja aneh. Iwak wadi nih. Orang balik papan kada tahu wadi. Orang Banjar aja kan tahu. Iwak masin dah. Betahun iwak wadi nih. Iwak samalaman aja iwak bepaja. Samalaman aja itu. Amun dibuati baras itu disangkakan pakasam kan ampih jadi wadi. Kalau padahal wadi itu juga. Cuma tergantung banyak. Tapi isinya seluruhnya kada lain kada. Supaya makan nasi gancang itu aja sekalinya orang bahari. Karena di Banjar itu iwak bermusim. Apabila musim air banyak iwak. Kada anuan iwak nih kulir lagi makan iwaknya kebanyakan. Pak musim kemarau mah pada-padanya cari iwak kada ada lagi iwak amanah kayaknya bukan karena kering akhirnya kayak apa diulah lah wadi di waktu iwak banyak duyehi sebagian dijemur iwak kering ngarannya sebagian di wadi dipelihara wadinya dah di tokopi buju-buju dan iki bawang wadinya bebukaan kada lewas ulat. Maknanya maksudnya kayak ini seluruh harta nah itu aja terhubung nih dengan makna kita punya keyakinan kemana menggunakan
Terakhirnya apabila disimpan pasti bahula. Hancur habis juga itu maknanya. Ada apa? Jadi mana orang kaya apabila ia kada minta. Kayaan sudah. Nah, orang mampu apabila ada usaha. Dia ada jualan apa? Ada usaha tuh mampu sudah. Orang kada mampu itu karena tidak ada usaha. Orang disebut fakir miskin karena meminta. Ada ngalih bacaannya tuh amalannya ini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus dibaca. Bisa diulah amaliah apa aja. Qul huwallahu. Karena ia himpunan bangsa. Orang berdagang baca aja nih tapi nak ada payu bacanya. Payu aja itu kan ada dagangan. Saya yakin Allah Ta'ala Allahus Samad, Allah tempat seluruh meminta termasuk kita meminta ya Allah nak ulun kada payu ada Tuhan dia jangan pakai ruyak di pasar jurang ini bisa bulannya timbul pinang linglong orangnya gara-gara duit aja nang dipikirkan. Nah itu lalu amalia kalau Allah yang mudah. Ya qul Allah dan mudah untuk mengingat kalau bisa baca Quran qul Allah. Malih berzikir untuk mengingat Allah karena kada bisa belajar di dalam hati qul Allah. Baca qul Allah itu sempurna. Sangat mudah tak? Bisa diulah zikir, bisa diulah apa aja dan sangat mudah membacanya. Lembarin Allahu Akbar sekalinya ayat pertama qul Allah pulang, ayat kedua qul Allah pulang. Muyak orang di belakangnya ini jangan qul Allah aja berait lapor ke Rasul. Apa ini qul Allah panggil Rasul karena masa qul Allah ulun cinta pada qul Allah ini oleh Rasul. Cinta sama Allah karena dia apa ya? Di dalamnya itu ada surah Ikhlas kan. Rasulullah sangat memuji pada orang itu. Hanya ayat qul Allah aja. Isi seluruhnya di dalam hidup ini adalah yang kita harus mengerti. Hidup karena ia makna hidup. Pahamilah seluruh alam. Jam itu dia hidup berputar dan berbunyi tak tak tak. Ia berputar dari atas ke bawah 1 sampai 12. Berputar aja. Ada bertahan dalam 12, ada bertahan 1, ada bertahan di 10. Munnya bertahan, pasti orang akan mati betarainya. Itu harus hati-hati, pian dia salah-salah mati ngarannya bertahan dah. Jadi berputar aja. Jalan nih kita kada lagi mati ya. Tahu sudah contoh Allah Ta'ala. Tuh matahari itu biar terbit pagi ngarannya terbenam diganti malam. Tapi dia nyabarin aja ada malam lagi lain hidup di dunia. Di akhirat ngarannya. Artinya mati juga kalau tak. Itu kan dipahami ini tamunya sudah kayak itu lapangnya dada nih bahasa orang pikiran tuh panjang jangan pindik karena jenis hidup itu adalah tidak tetap. Jenis di dalam makna rezeki tidak tetap. Jenis di dalam makna pengalaman tidak tetap. Pengalaman yang sudah berlalu yang akan datang ada sama. Isi seluruhnya belum tentu. Dibalik oleh guru lomba tutan. Hanya belum tentu. Ya bah guru Witan Sidin bahari begitu makrifat paling sekalinya mengatakan. Nah apa yang disuarakan paling. Bahasa kumpul lah bahasa itu. Orang makrifat tapi mastur. Ada jadi guru bang mastur. Kalau paling bahasa sudah karena kayak bahasa kita tahu sekalinya rahasianya dah kalau bahasanya sudah ada aturan lagi
susunannya itu bebulik. Isyarat kakak kembali ke asal. Ya asal kadada, dasar kadada juga akan bahasa kita. Agar supaya ini isinya tidak ada lain adalah untuk membuka pikiran dan hati. Kita harus siap melewati satu, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12. Tidak bertahan di dalam satu angka. Dia 12 sehari sudah. Mulai 1 pulang malam terus. 12, 24 jam, 12 jam siang, 12 jam malam. Kada tetap di dalam satu. Harus mengerti dan paham itu untuk menjalani hidup. Tabilanya kada mengerti di situ hidup ini lalu picik pikiran kita, maknanya hari ini kada payu, isuk bisa payu, isuk kada payu, isuknya bisa payu, nya kada payu sakakali ya bangkor ngarannya kadang ngalih mamaha. Artinya cari usaha lain, kayak itu kan memaham. Karena kalau berdagang ini cari perdagangan lain. Ini hidup terbuka, dia tidak ada batasan. Kita memilih, bahasa orang memilih, tergantung kita itu. Nah isi seluruhnya masuk dalam makna amanah tadi. Jadi itu aja isinya. Amanah Allah menyerahkan ke kita hidupnya ini, kitalah yang melaksanakannya. Nah amanahnya itu kembalikan juga kepada Allah, maka menjadi kelapangan di dalam kehidupan kita. Menjalani itu ridha bahasa orang. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik hidayah kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, melapangkan urusan-urusan kita, mengabulkan hajat kita, memudahkan kepada kita rezeki yang halal, mensehatkan badan kita, manjangkan umur kita selamat dunia akhirat, terhindar dari bala bencana penyakit, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengumpul dengan para kasihnya anbiya wal mursalin, auliya wa syuhada wa salihin, dengan berkah wujud Rasulullah SAW di dunia wal akhirah, bisiri suratil Fatihah.